Shali, di mana saja Anda berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan di hari ini, di hari Jumat itu kan biasa gitu ya, gitu Shali. Kalau pagi kita dihibur dengan obrolan yang eh seru, rame gitu ya. Nah, di siang harinya kita akan ngobrol tentang kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Oke, nah di kesempatan siang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Ada Dr. Evan, lalu juga ada Dr. Samuel Raditya SPA, spesialis anak. Selamat siang dok. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Siang Dokter Evan. Ya, Apa selamat kabar siang. semuanya? Ya, hari ini kita berbincang-bincang. Ada pakar khusus dari dokter spesialis anak Rumah Sakit Pantiwiloso, Dokter Cipto. Baru Mm-mm. bergabung, Dokter Samuel. Selamat siang, Dokter Samuel. Selamat siang, Ya, Revan. hari ini mau bahas apa nih, Dok? Kita mau Ya, bincang-bincang apa nih, Dok, hari ini? kita akan bicara tentang utamanya tentang tumbuh kembang anak dan juga Mm-mm. nanti mungkin sedikit tentang Menarik terkait dengan sekali. sakit pada anak. Nah, Dok, keren nih topik yang lagi ngehits ya hari-hari ini kalau Ya, di kalangan ibu-ibu itu. betul, betul. Iya, oke. Dokter Evan Baik, makasih ya saya ini sudah di. kasihkan kesempatannya sama beliau, sama Dokter Samuel, ya. Iya, Ya, oke. oke. Thank you Dokter Evan. Terima kasih. Iya, Dokter Samuel. em, ini kan kalau hari-hari ini memang menjadi kalau ngomongin tentang anak itu sebetulnya kayak nggak ada habis-habisnya kan ya dok ya. Apalagi untuk ibu-ibu biasanya kalau ketemu dokter spesialis anak daftar pertanyaannya udah panjang gitu kan. ya, memang karena anak itu jadi dia berbeda ya dengan orang dewasa ya. Anak itu bukan dewasa yang kecil. Jadi Mm-mm, apa yang kita tahu selama ini tentang tata laksana tentang apa yang kita mesti lakukan pada orang dewasa ternyata ya belum tentu cocok untuk diterapkan nanti kalau pada pasien-pasien anak gitu ya. Jadi mungkin dan mm-mm, terutama nih bagi ibu-ibu, bagi orang tua yang baru misalkan dia baru mm-mm, punya anak pertama banyak sekali karena apa yang selama ini kita tahu kita kan nggak mengalami ya waktu kita bayi ya. Nah dan juga waktu orang tua kita mengasuh kita itu sudah sekarang udah beda banget gitu. Nah makanya pasti banyak sekali pertanyaan baik tentang tumbuh kembang, anak sakit itu pasti banyak sekali. Nah, itu dia. Jadi buat Anda pendengar, buat Anda Good News Family yang mungkin mau nanya tentang tumbuh kembang anak atau persoalan pada anak dan lain sebagainya, silakan bisa ngobrol di sini, kirim pertanyaan di sini siang hari ini bersama dengan Dr. Samuel Raditya. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Dok, tapi sebetulnya gitu ya, kalau ranah ini pertanyaan saya yang sebenarnya saya yang penasaran sih. Kalau ranahnya dokter spesialis anak itu sebetulnya sampai usia berapa sih dok yang masih dikategorikan anak, terus kemudian masih eh, untuk periksanya ke dokter spesialis anak. Sebetulnya usia sampai berapa dok? Oke, ini sering sekali ya ditanyakan ya dan juga kadang-kadang orang tua bingung terutama nanti di usia-usia remaja itu ya. Nah, jadi Mm-mm. berdasarkan WHO World Health Organization itu mendefinisikan anak itu dari sejak lahir sampai dengan usia 18 tahun. Bahkan Mm-mm. ketika anak itu baru lahir sampai usia 18 tahun itu masih dalam pengawasan dokter anak. Ya, karena memang berbeda walaupun anak mungkin usia sudah usia remaja gitu ya, sudah usia ABG gitu ya. Nah, itu ternyata dia secara fisiologi, secara eh, fungsi-fungsi tubuh itu berbeda dengan orang dewasa walaupun mungkin secara berat badan sudah sama seperti orang dewasa, postur sama dengan orang dewasa, tapi ternyata secara anatomi, secara fisiologi dia masih berbeda. Gitu. Nah, makanya Mm-mm. kita masih menggolongkan sebagai anak sampai dengan usia 18 tahun. Jadi kalau misalnya makanya jangan heran gitu ya, misalnya suatu ketika anak remaja Anda harus rawat inap di rumah sakit, kok ditanganinya oleh dokter spesialis anak misalnya seperti itu. Kadang-kadang jadi pertanyaan, kok masih spesialis anak padahal badannya aja udah gede misalnya ya. Anak sekarang ya Ya,
usia 17-18 itu udah gede banget loh Good News Family, jangan salah gitu ya. Udah lebih tinggi dari kita gitu kan. Nah, tapi ternyata memang tadi seperti dokter Samuel jelaskan bahwa fungsi fisiologisnya itu masih berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Dan tadi di awal dokter Samuel juga sudah sampaikan gitu ya, anak itu bukan dewasa yang dikecilkan. Nah, kadang-kadang pengertian-pengertian ini yang menjadi keliru. Nah, oke, tema kita hari ini adalah pemantauan tumbuh kembang dan pencegahan sakit pada anak. Dok, kalau ngomongin pemantauan tumbuh kembang, kadang-kadang kan buat ibu-ibu nih ya, ini khususnya para ibu gitu ya, seringkali pada khawatir gitu. Aduh, terus kemudian membandingkan gitu ya, membandingkan dengan entah itu temannya, entah itu misalnya pun ya seorang ibu yang sudah punya anak 2, anak 3 dibandingkan dengan kakak-kakaknya gitu kan. Jadi misalnya kok anak saya umur segini gitu ya, kok yang dulu begini atau kok yang itu begitu. Nah, seringkali sebetulnya kalau dalam urusan tumbuh kembang anak, ini apa sih yang perlu apa ya kayak menjadi perhatian gitu. Sementara yang seringkali terjadi kan tumbuh kembang dibandingkan antara satu dengan yang lain, satu dengan yang si A dengan si B. Gitu nggak sih dok kalau ketemu sama Ya, ibu-ibu itu? ini memang praktek yang sering terjadi ya. Jadi Mm-mm. orang tua itu akan cenderung membandingkan dengan anaknya sendiri, dengan anak temannya, atau dengan dulu waktu saya masih kecil gitu ya, kalau memang dia ingatannya masih bagus. Nah, ini sebenarnya biasnya tinggi. Sudah ada penelitian yang melihat bahwa apabila kita membandingkan dengan satu anak dengan anak yang lain, dari sisi subjektivitas saja, Mm-mm. maka biasnya tinggi. Mm-mm. Walaupun sebenarnya kalau seorang ibu itu merasa, aduh ada yang salah dengan anak saya. Akurasinya sebenarnya cukup tinggi, tapi apabila kita membandingkan secara keseluruhan, ternyata biasanya tinggi. Jadi belum tentu apa yang bapak ibu alami dan juga apa yang anak teman atau anak yang nomor satu alami itu adalah sesuatu yang sebenarnya normal gitu ya. Belum Mm. tentu. Maka sebenarnya dari program pemerintah itu kita sudah ada tools atau kita sudah ada alat yang bisa secara garis besar melihat apakah anak-anak dari Sobat Good News itu ada yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Mungkin setiap ibu hamil yang dari sejak umur kehamilannya tertentu dia sudah mendapatkan buku ya, buku KIA. Nah, buku ini sebenarnya tidak hanya waktu untuk hamil saja, tapi nanti sampai anaknya lahir dan juga nanti sampai pemantauan tumbuh kembang, setidaknya selama 5 tahun pertama kita bisa menggunakan apa yang tertulis di buku itu sebagai panduan untuk melihat apakah anak ini normal atau jadi perkembangannya masih bisa ditunggu atau perkembangannya ini ternyata harus diperiksakan. Nah, ini yang sebenarnya sebagai dokter anak kita mau sampaikan supaya penggunaan dari buku KIA ini benar-benar digunakan. Karena seringkali kosong melompong gitu ya. Jadi setelah anak lahir, buku KIA-nya kosong. Atau bahkan di beberapa kasus hilang gitu ya. Jadi ketika pemantauan tumbuh kembang, orang tua tidak punya apa yang namanya dasar gitu. Jadi kita hanya akan membandingkan dengan yang lain-lain. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga biasanya tinggi. Sehingga nanti orang tua jatuhnya akan khawatir. Aduh khawatir, kalau anak yang kedua lebih cepat, maka khawatir untuk anak yang pertama gitu ya. Dulu mungkin terlambat. Kalau untuk anak yang kedua ini mungkin lebih terlambat daripada kakaknya, oh mungkin ya ini terlambat gitu ya. Makanya kita harus bandingkan dengan standar. Nah, standarnya secara mudah bisa didapatkan di buku-buku KIA itu. Oke. Jadi memang standarnya coba lihat di buku KIA. Buku KIA itu kalau orang nyebutnya seringkali buku pink. Ya, Karena warnanya buku pink. pink. Ya, Warnanya pink gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kan ketahuan gitu ya. Kalau dulu mungkin ya orang-orang tua zaman dulu taunya KMS nggak sih dok? ya, kartu menuju sehat juga kan bentuknya kartu ya. Ya, Ini hanya bentuknya bentuknya kartu. kartu untuk penimbangan. Sebetulnya dulu itu kan dia hanya terbatas pada penimbangan setiap bulan yang Mm-mm. dilakukan oleh posyandu. Jadi nanti ada garis-garisnya, garis hijau, garis kuning, dan garis merah. Gitu. Ya. Nah, eh kalau mungkin Anda yang ngelihat
ini mungkin yang dengar gitu ya, aduh, oh ternyata bisa dilihat di situ. Kalau di buku KIA tuh di bagian belakang nggak sih, di bagian belakang itu kalau nggak salah ya ada perkembangan harusnya anak usia segini harus bisa apa, harus bisa apa. Itu itu standar bakunya di situ atau seperti apa dok? Kalau kita misalnya mulai misalnya nih, oh kayaknya ada yang keliru gitu ya, ibunya harus mulai atau ada orang tua yang sekarang cenderung kayak panik attack gitu nggak sih kayak terus terserang kepanikan gitu ya. Oh jangan-jangan dia begini langsung buru-buru cari tahu. Nah, kapan sih sebetulnya orang tua harus mulai waspada untuk tahu oh anak saya memang harus dicari tahu nih harus benar-benar ada yang keliru nggak ya, ada yang ini gitu. Kapan sebetulnya, Dok? Ya, jadi kalau di buku itu tuh kan kita akan melihat milestone atau tonggak perkembangan yang harus dilewati pada anak dengan usia tertentu. Nah, jadi cara membacanya adalah kita mesti harus melewati usia tersebut. Misalkan tonggak perkembangan pada anak usia 6 bulan. Hmm. Maka kita akan melihat di usia anak setelah 6 bulan. Maka anaknya usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, nanti di situ ada. Jika anak tidak bisa melakukan salah satu dari apa yang disarankan itu, maka anak diminta untuk dilakukan pemeriksaan ya. Nah, jadi ketika sudah terlewat usianya, tapi kok anaknya belum bisa, maka ya kita periksakan gitu. Maka kita konsultasikan ke dokter anak untuk dilakukan screening tumbuh kembang dan kita melihat apakah benar ini atau ternyata memang anaknya ini ada suatu masalah atau ada suatu kelainan tertentu gitu. Oke, jadi lihat yang di atasnya atau lihat di situ, misalnya 6 bulan nih, itu anak 6 harusnya sudah. bulan itu kita nilai baru anaknya usia 7 bulan, 8 bulan. Jadi jangan kita melihat, oh anak Oh, 8 bulan, kita lihat yang 1 tahun ya, pasti belum ya. nggak Jadi kita boleh. masih bisa menunggu. Oke, kalau di situ sudah ada ya anak 6 bulan tuh pencapaiannya harus apa gitu ya. Kalau nggak salah kan ada bubbling lah, apalah apa. Nah, pada saat anak sudah lewat dari 6 bulan, baru dilihat gitu ya. Yang di situ kategori 6 bulan tuh harusnya seperti apa gitu, Gunung Shelly. Tapi kalau misalnya kok belum, nah itu baru mulai cari tahu ini kenapa nih anak saya gitu. Oke. Ini memang ngomongin tentang anak sering tapi kalau yang sering kali terjadi, Dok. Sering kali terjadi. Kalau misalnya memang ada sesuatu hal dengan si tumbuh kembang anak ini. Sebetulnya apa sih tindakan yang dilakukan? Oke. Jadi kita pertama adalah tindakan yang pertama yang dilakukan adalah mengenali dulu. Jadi kita lihat, oh mungkin ini ada keterlambatan yang kita lihat tadi dari buku Mm, KIA. Maka tindakan selanjutnya adalah melakukan konsultasi ke dokter spesialis anak. Nanti mm, di sana kita akan melihat permasalahan tumbuh kembang ini yang pertama ada benar adanya atau tidak, yang kedua adalah apa penyebabnya kemungkinan. Karena penyebabnya sini sebenarnya banyak ya. Jadi ada penyebab yang memang dia ada sakit-sakit tertentu ya, yang memang dia akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang. mm, Yang kedua, sebenarnya anaknya tidak sakit, anaknya sehat. Sehat sekali secara fisiologi, tapi ternyata pola asuh kita yang ternyata perlu diperbaiki. Nah, ini sehingga kita tidak hanya berbicara mengobati anaknya saja, tapi kita juga melihat lingkungan-lingkungan di anak ini apakah menunjang untuk tumbuh kembang yang optimal gitu. Karena seringkali permasalahan justru tidak pada anaknya. mm, Mungkin permasalahan ini pada lingkungan sekitar anak, karena lingkungan sekitar anak mempengaruhi hasil ya, mempengaruhi luaran dari anak itu sendiri. Karena anak ini kan mendapatkan informasi dari luar, dia tidak bisa terus kemudian mencarikan sendiri, mencari sendiri enggak. Dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan dari luar. Dia akan meniru apa yang didapatkan dari luar. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung, sehingga apa yang dia dapatkan di luar akan dia tiru. Nah, ini yang kita kadang-kadang perlu juga cari tahu atau kita perlu gali gitu. Oke. Oke, ini ada yang pertanyaan yang masuk ini menarik sih. Selamat siang dok, mau nanya dong dok, anak saya usia 4,5 tahun. Kemarin di posyandu sempat dikatakan BB susah naik, berat badan susah naik. Aduh, ini kalau persoalan berat badan itu juga jadi persoalan tersendiri tuh ya buat ibu-ibu. Berat badan sekarang 15,5. Kalau saya lihat di kurvanya masih di warna yang hijau, gitu ya. Tapi apakah ada yang harus dilakukan dok? Anak saya waktu bayi full ASI. Tetapi setelah lepas ASI dia nggak mau susu formula. Gimana nih dok? Terima Ya, kasih. oke. Jadi
untuk pemantauan berat badan itu memang gini ya, perlu diluruskan bahwa bukan berarti berat badan yang kita harus waspadai adalah ketika dia sudah turun ke garis kuning atau ke garis merah. Bukan seperti itu. Karena ketika kita sudah mendapatkan seperti itu, biasanya kita akan mengalami keterlambatan. Anak sudah jatuh pada kondisi malnutrisi. Sehingga ketika kita lakukan tata laksana, biasanya akan lebih sulit. Nah, yang kita inginkan adalah kita sudah mengawasi ketika anak ini yang pertama tidak naik berat badan 2 bulan berturut-turut, atau dari 2 pengukuran berturut-turut, atau dia naik berat badan tapi tidak sesuai dengan garisnya. Jadi garis pertumbuhan itu kan kita akan melihat dari berat badan waktu lahir dibandingkan dengan sekarang, dibandingkan dengan garis. Kira-kira ini anak ini masuk ke garis mana sih garisnya itu? Kan ini kan ada bentuknya kurva ya, jadi akan mengikuti garisnya itu. Sebaiknya seperti itu. Terlalu penambahan berat badan terlalu banyak dan juga terlalu sedikit, itu juga kurang baik untuk anak. Karena ada permasalahan kesehatan di masa mendatang yang akan terjadi. Nah, ketika kita sudah dapatkan, oh ini berat badannya kok tidak naik sesuai, atau justru malah tidak naik, maka ini sudah menjadi warning untuk kita. Untuk kita lakukan tata laksana awal, biasanya kita akan lakukan asuhan nutrisi. Nah, asuhan nutrisi ini kita akan lihat dulu nih, status gizinya anak sekarang bagaimana. Mungkin kalau masih di hijau ya, mungkin dia masih gizi baik. Nah, tapi kita akan melihat riwayat makan minumnya bagaimana. Apakah makan minumnya ini secara kalori cukup untuk anak? Atau dia ada kejadian-kejadian khusus, misalkan baru masuk rumah sakit, ya, baru saja sakit. Nah, ini akan menyebabkan gangguan. Mungkin menyebabkan gangguan. Kemudian setelah itu kita akan melihat, kita coba programkan untuk peningkatan nutrisinya. Ya, jadi apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Untuk anak-anak sampai dengan usia 5 tahun, sebaiknya memang masih mengkonsumsi susu. Ya, mungkin tidak sebagai makanan pokok, tapi sebaiknya memang masih mengkonsumsi. Tapi apabila tidak, bukan berarti harus gitu ya, bukan berarti anak itu harus minum susu, tidak. Sebaiknya ya, tapi kalau tidak bisa diganti dengan makanan-makanan lain yang tinggi kalori. Contohnya adalah ya makanan-makanan Indonesia jajan pasar ya yang mengandung seperti sosis Solo gitu ya. Makanan-makanan yang risoles ya itu adalah makanan-makanan yang tinggi kalori dan proteinnya tinggi gitu ya. Tentu aja kita tidak sarankan untuk makan makanan yang hanya tinggi karbohidrat ya. Pasti harus ada komponen lemak dan protein yang tinggi sehingga kita bisa dapatkan peningkatan di bulan-bulan selanjutnya. Memang kalau kita masih warning awal, kita mungkin tidak terlalu agresif ya dalam tata laksananya. Dan ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Oh, sudah di warning dari awal sehingga kita tidak terlalu berat. Nanti kalau anak datang sudah turun 2 kilo, turun 3 kilo, atau bahkan sudah masuk dalam gizi buruk, akan lebih sulit ya, karena anak harus mengkonsumsi makanan banyak sekali, karena kayak kita harus menambahkan kalori banyak. Nah, ini juga nanti akan menimbulkan permasalahan sendiri, bahwa anak sulit ya, karena dia biasa makan 1 piring, kita minta 1,5 piring gitu ya, enak anaknya. Akibatnya apa? Muntah malah nggak masuk. Gitu ya. Jadi kita pengen memang dari awal kita dapatkan di masih hijau, tapi kok belum naik ya. Nah, ini yang kita memang pengen kan seperti itu. Oke, jadi memang justru kalau masih hijau ini malah masih masih istilahnya kayak mulai tanda awal gitu ya, mulai di warning ini berarti ditambahkan kalorinya walaupun mungkin cuman bentuknya snack gitu-gitu ya. Kalau biasanya si anak bisanya makannya 3 kali sehari selesai, ini ya ditambahkan kalorinya dengan ditambahkan snack-snack tinggi kalori tadi gitu ya. Nah, snack tinggi kalori jangan berpikiran yang susah-susah ya. Tadi seperti contohkan Dokter Samuel semacam apa tadi risoles, sosis Solo, makanan-makanan yang mudah ditemui sebetulnya ya dok ya. Jadi memang kita sesuaikan ya dengan lidah anak, dengan apa yang biasa anak makan. Namun kita pastikan bahwa yang dia biasa makan itu harus yang tinggi kalori gitu ya. Jadi kita nanti akan melihat. Mm-mm. Iya. Oke, sebentar. Ini kayaknya agak sedikit nge-freeze.
Saya nggak tahu ini dari sini atau dari tempatnya Dokter Samuel nih. Oke, sambil kita tunggu buat Anda yang mungkin mau nanya silakan ya Good News Shally di 081225225949 atau 081575780949. Tadi sempat nge-freeze sebentar, Oh iya. Dok. Ya, jadi kita harus yang menentukan nanti ya bahwa Mm-mm. makanan yang tinggi kalori itu yang mana gitu ya yang kita mau. Mm-mm. Dan bisa juga dengan cara mengganti dari makanan-makanan yang mungkin kalorinya rendah. Contohnya adalah anak-anak sering kali kita menemukan kasus di mana anak itu diberikan sayur bening gitu ya. Mm. Sayur, air, ya, dan bumbu-bumbu gitu. Nah, Mm. ini tuh adalah contoh-contoh mungkin makanan-makanan yang kita sarankan untuk dikurangi atau Iya. mungkin tidak diberikan dulu. Karena kita memerlukan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein. Untuk sayur dan buah memang pada anak-anak yang usia muda kita tidak sarankan untuk diberikan secara rutin, hanya untuk pengenalan saja. Karena ini makanan-makanan yang memenuhi perut dengan material-material yang rendah nutrisi dan rendah kalori. Ini kalau pada anak-anak yang dia ada permasalahan di pertambahan berat, maka ini akan kita sarankan untuk dikurangi dulu atau mungkin malah tidak diberikan dulu gitu. Mm-mm. Ini jadi kebalikan sebetulnya prinsipnya dengan orang dewasa gitu. Ya, makanya memang kan anak bukan dewasa kecil. Jadi kalau apa yang mungkin boleh untuk bapak ibunya mungkin kurang bermanfaat untuk anaknya. Tapi yang apa yang kurang bermanfaat untuk bapak ibunya justru malah bermanfaat untuk anaknya. Jadi kalau bapak ibunya itu harus kurangin lemak, kurangin kalori, anaknya justru butuh gitu ya. Oke, jadi tapi ini lebih baik gitu ya, Gus Shally. Mungkin tapi kalau misalnya kondisi seperti ini sudah harus konsul ke dokter spesialis anak atau bisa orang tua tadi menjadwalkan ulang, memilih sendiri makanan-makanan tinggi kalori untuk penambahan ini, dok. Oke. Jadi kalau untuk awal sebenarnya tergantung ditapis di mana ya. Kalau ini kan kemungkinan dilakukan penimbangan berat badan di puskesmas. Mm-mm. Nah, di puskesmas ada sarana untuk melakukan konseling nutrisi juga. Hmm. Beberapa puskesmas juga bekerja sama dengan rumah sakit, dengan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis yang terlatih yang dia sudah bisa untuk melakukan asuhan nutrisi. Nah, mungkin bisa seperti itu atau kalau memang dirasa dari pengawasan mungkin 1 bulan kok belum naik lagi. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anak supaya mendapat asuhan nutrisi yang lebih lebih spesialistik dan juga tata laksana yang mungkin tidak bisa dilakukan di KTP atau di puskesmas atau di klinik-klinik. Oke, jadi tergantung dari di mana sebetulnya tadi ininya dan biasanya nanti sudah akan ada pe apa ya bisa kayak dibilang sarannya mau diapain gitu ya kalau sudah ada seperti itu. Oke, oke ini masih makan lagi nih. Aduh kalau buat anak-anak itu makan itu kayak sesuatu yang berat gitu ya. Kalau kita orang dewasa mah makan makan aja gitu kan. Selamat siang dok, anak saya usia 7 tahun. Kalau makan itu suka pilih-pilih. Jadi susah. Saya takut anak ini menjadi kecukupan gizinya berkurang. Bagaimana ya dok agar anak bisa makan semua jenis makanan? Terima kasih. Ya, nah ini juga sering jadi masalah ya, apa yang kita sebut di kedokteran anak sebagai picky eaters atau Hmm. memilih-milih makanan. Nah ini memang problem terutama pada anak-anak usia prasekolah dan juga usia sekolah. Nah ini suatu problem yang sebenarnya gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah karena menuntut kesabaran juga dari orang tua. Ini tidak bisa hanya diselesaikan di datang ke dokter minum obat terus habis itu dia sembuh gitu ya, nggak bisa seperti itu. Ini membutuhkan kerjasama dari orang tua. Yang pertama perlu dipahami bahwa picky eater ini nanti kita mesti lihat apakah ini hanya normal picky eater, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan kesehatan yang mendasari bahwa Hmm. dia menjadi seorang yang memilih-milih makanan atau memang ada permasalahan kesehatan yang mendasari. Kalau tidak ada, kan sebagian besar tidak ada permasalahan kesehatan yang mendasari. Kalau dia tidak ada permasalahan kesehatan yang mendasari, maka kita akan melakukan namanya feeding rules. Jadi kita akan melakukan cara makan yang baik. Cara makan yang baik tentu saja yang pertama adalah tanpa distraksi. Jadi tidak ada TV, tidak ada HP,
tidak ada buku, tidak ada hal-hal lain yang mungkin bisa mendistraksi atau anak itu jadi konsentrasi ke situ ya. Seringkali kan ini sebagai solusi yang sementara dari orang tua ya, jadi bahwa anaknya nggak mau makan, tak kasih HP atau tak kasih TV atau tak kasih mainan ya, sehingga anak terdistraksi dan dia mau makan. Nah, tapi ini adalah solusi jangka pendek ya, ketika kita lakukan terus menerus nanti anak dia akan mengalami gangguan makan gitu. Terus yang kedua adalah makan ini dia berakhir di 30 menit. Jadi ketika 30 menit anak tidak mau makan, maka makan itu akan berakhir. Kemudian kalau 15 menit dia tidak mau makan sama sekali, maka makan juga berakhir. Dan ketika makan berakhir, kita akan memberikan makan lagi di jam makan selanjutnya. Jadi tidak diberikan setelah itu, oh anaknya lapar gitu ya. Setelah itu diberikan snack. Nah ini akan menjadi dasar biar anak itu kenyang. Nanti malamnya nggak bisa makan lagi gitu. Siang susah makan, terus diberikan snack. Ketika jamnya makan malam, dia sulit lagi. Gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah makan itu harus dalam kondisi yang menyenangkan, tidak mencekam gitu ya. Jadi gentle parenting ya, kalau istilahnya yang tren gitu ya, bahwa makan itu bukan sesuatu yang diancam-ancam atau diberikan hukuman gitu. Itu adalah gaya makan yang kurang baik. Terus kemudian untuk mencoba suatu makanan kita harus mencoba setidaknya 14 kali. Ini yang menurut guideline dari Amerika dan Eropa, itu dia setidaknya 14 kali mencoba baru kita katakan bahwa anak ini nggak mau makan itu. Nah seringkali orang tua menyerah dalam 2-3 kali percobaan, oh jangan nggak mau. Nah ini ternyata harus setidaknya 14 kali dicoba dalam occasion atau dalam kesempatan yang berbeda-beda. Nah ini memang butuh kesabaran dan memperkenalkannya satu-satu ya. Jadi anak makan makanan yang biasa, kemudian diperkenalkan satu kali. Jadi memperkenalkan satu-satu supaya anak tidak bingung ya, dan anak tetap bisa mendapat kalori. Kan kadang-kadang oh kalau seperti itu nanti anaknya nggak mau makan gitu ya. Makanya jangan kenalin yang banyak-banyak, kenalinnya satu-satu dulu gitu. Nanti lama-lama dia akan menjadi makan makanan yang beragam. Oke. Dok, kalau ini ngomongin makanan, sebetulnya komposisi makanan buat anak itu seperti apa sih, Dok? Kalau tadi kan kita ngomong sayurnya, ininya memang buat anak belum yang harus gitu atau wajib gitu. Nah, kalau dari saran dokter seperti apa sih komposisi makanan yang diperlukan oleh seorang anak itu? Ya, sebenarnya sih ini sudah ada di isi piringku ya. Jadi itu ada suatu program Kemenkes yang menggantikan, dulu kan kalau program dulu adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Ternyata Ya. 4 sehat 5 sempurna itu tidak terlalu tidak terlalu baik ya ketika diinterpretasikan, karena seolah-olah bahwa susu itu adalah suatu hal yang paling utama dan paling baik. Ternyata kita akan melihat bahwa komposisi lemak, protein dan karbohidrat masih seimbang ya. Nah ini yang karbohidrat sekitar 40-50%, protein dan lemak sekitar 25-30%, dan protein 25-30% dan sisanya lemak, ini adalah merupakan rasio yang sebenarnya lebih seimbang. Kemudian tempatnya sayur dan buah di mana gitu ya. Nah, tempat sayur dan buah adalah ketika anak itu dia di usia 5 tahun pertama mungkin dia hanya dikenalkan saja ya, jadi dikenalkan sayur, dikenalkan buah, jadi tidak sebagai porsi makan yang rutin. Yang kedua, bisa juga dia sebagai makanan yang diberikan setelah makan selesai, jadi sebagai tambahan makanan. Ini sebenarnya lebih tepat pada anak-anak usia muda, terutama di usia batita dan balita. Jadi anak itu diperkenalkan sayur dan buah tetap perlu, karena nanti supaya di masa depan dia bisa makan ya, dia menyukai itu sayur dan buah, tapi tidak secara rutin diberikan. Itu yang lebih tepat. Oke, jadi karbo, protein, dan lemak itu menjadi komposisinya seperti itu. Sayur dan buah itu sebagai tambahan. Ya. Oke, itu aja sebagai tambahan. Tadi kalau penambahan susu memang bukan sempurna gitu, tuh tambahan juga gitu ya dok. Tambahan juga, dan itu sebenarnya cara kita untuk mencapai proteinnya, rasio proteinnya. Nah ini kan anak kalau 25% protein bisa macam-macam ya, proteinnya bisa
terutama protein hewani ya. Nah, ini bisa berupa daging, bisa berupa daging ayam, telur ya, ikan, atau susu. Susu ini adalah sebagai salah satu jenis Cukupan itu. makanan yang proteinnya tinggi gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi itu jadi bukan terus kemudian makanan diganti dengan susu gitu ya. Kalau dulu Ya, orang seringkali menggantikan makan dengan susu, tapi memang karena sifatnya mengenyangkan gitu ya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Dokter Samuel juga feeding rules-nya atau aturan makannya harus jelas gitu kan dari anak-anak. Ini kalau ngomongin kebiasaan makan itu kan karena memang sebetulnya anak-anak itu kan mereka lagi belajar untuk membangun kebiasaan makan kan ya dok ya. ya betul. Dan di usia-usia tertentu memang makan itu hanya sarana belajar ya, terutama pada usia 6 bulan. 6 bulan ketika anak belajar makan pertama, dia masih makan itu tujuannya bukan untuk mendapat kalori utamanya. Pada 6 sampai 9 bulan dia biasanya makan itu hanya fungsinya untuk belajar tekstur. Sehingga berapa banyak pun yang dia makan, dia tidak menjadi suatu problem gitu. Kita akan memperhatikan kecukupan ASI-nya kalau dia pakai ASI atau susu formulanya. Ini sebagai sumber kalori utama. Berbeda dengan anak di usia 1 tahun katakanlah, 1 tahun, 2 tahun, makanan sudah menjadi sumber Apa ya? kalori yang utama. Nah, ketika di sini anak nggak mau makan, dia maunya susu aja, berat badannya pasti turun gitu. Karena dia sudah tidak sebagai kalori utama, tapi dipakai sebagai kalori utama. Sehingga berat badannya nggak akan mengejar, karena jumlah susu yang harus dimasukkan lebih banyak sekali. Ingat, kalau cair, dia lebih banyak butuhnya. Hmm. Jadi, ketika dia hanya mau minum susu aja, beratnya nggak naik gitu. Oke. Dok, ini saya sungguh penasaran sih. Tadi sempat dokter sampaikan bahwa penambahan berat badan itu buat anak itu juga nggak boleh berlebihan, tetapi juga nggak boleh kurang gitu ya. Kalau standar masyarakat gitu kan sebetulnya nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Kalau dulu orang kan ngeliatin anak gemuk itu lucu, sehat gitu ya. Nah, kalau kalau sekarang seperti apa sih dok? Karena sering kali yang menjadi pendapat masyarakat, ya anaknya gemuk ya gitu ya. Tapi sebetulnya kan tadi kalau ngomongin tentang hubungannya dengan kenaikan berat badan ini menjadi sesuatu hal yang kemudian loh naiknya banyak banget itu nggak sehat malah justru atau nggak baik gitu. Ini gimana dok? Iya, betul. Memang segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Begitu juga dengan peningkatan berat badan. Jadi kita ada penelitian bahwa anak-anak dengan obesitas ya, dengan atau malah justru sebenarnya belum obesitas, tapi anak ini penambahan berat badannya terlalu cepat gitu ya. Seringkali kan anak sempat tidak mau makan, terus habis Hmm. itu datang ke dokter, diberikan, setelah itu berhasil anaknya mau makan, bahkan mungkin berlebihan makannya gitu ya. Nah, terus anaknya berat badannya naik cepat, ternyata juga tidak baik karena dihubungkan dengan adanya penyakit kardiovaskular, penyakit degeneratif, baik hipertensi maupun diabetes mellitus ketika anak nanti dewasa dan berusia di atas 40 sampai 50 tahun. Jadi ini dikaitkan dengan penyakit degeneratif, penyakit jantung, stroke yang lebih tinggi. Maka yang paling baik adalah anak itu memiliki kenaikan berat badan yang sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Jadi kita lihat dari berat badan lahirnya dia. Berat badan lahirnya berapa? 2 kilo, 900 atau 3 kilo. Nah, nanti kita akan bisa menarik garis sesuai dengan garis pada kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA. Jadi nanti kita akan melihat, waduh ini sudah kenaikan berat badannya kok tinggi sekali gitu ya. Maka kita akan melihat, oh mungkin kita mesti turunin ini, mesti turunin. Dan penurunan berat badan pada anak juga berbeda dengan dewasa. Kenapa? Kalau dewasa kita bisa aja, ayo udah nggak usah makan, makan sehari aja sekali gitu ya. Terus nanti karena kalori defisit anak nggak boleh. Ketika anak itu jatuh pada obesitas, penurunan kalori per harinya harus diperhatikan. Karena kalau terlalu berat, terlalu dietnya terlalu ketat, yang pertama tumbuh kembang anaknya dia masih harus bertumbuh dan berkembang. Nggak bisa terus habis itu kita asal dia makan sekali aja, minum air yang banyak gitu, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar perhatikan penurunan kalorinya hanya sedikit aja. Kita mesti kontrol itu penurunan kalorinya. Jadi penurunan berat badannya juga tidak boleh drastis. Karena nanti akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya. Anaknya, buat apa anaknya ternyata berat badannya ideal tapi terus tidak bisa mengikuti di sekolah. Tidak bisa kemudian menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari yang
dengan optimal sesuai dengan harusnya potensi genetiknya. Jadi kita mesti memperhatikan itu juga. Sekali lagi, memang anak itu bukan dewasa yang kecil, jadi nggak bisa approach atau pendekatan yang kita lakukan pada pasien-pasien dewasa kita berikan pada anak. Tidak serta-merta bisa dilakukan seperti itu. Oke. Jadi ini ya, Good News Family. Jadi kalau ngelihat anak gitu ya, kok kurus, kok gendut, jangan terus kemudian langsung merasa yang kayak, aduh gitu. Karena seringkali buat ibu-ibu gitu ya, kalau ada omongan kayak gitu langsung kayak yang, oh, sering kayak yang panik sendiri gitu kan. Padahal sebetulnya harus dilihat berat badannya setiap bulan seperti apa, terus kenaikannya setiap bulan seperti apa, baru Anda bisa membandingkan atau bisa melihat gitu, oh ini anak udah sesuai atau belum gitu ya tumbuh kembangnya. Jangan hanya secara visual, gitu kan ya dok ya? Iya, betul. Jadi yang penting juga jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain ya. Nah, Nah, tuh. kita sendiri sebagai orang tua, kita mesti pede ya. Tapi Mm-mm. juga melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik ya. Jadi pola makannya juga diperbaiki dengan baik. Kemudian apa yang kita lakukan kita memantau gitu ya dari buku-buku yang diberikan itu, dari buku KIA kita pantau atau secara aplikasi ya. Jadi banyak sekali sekarang sudah beredar aplikasi-aplikasi kesehatan yang tujuannya untuk memantau berat badan anak, itu juga bisa digunakan sebagai ini ya, sebagai gambarannya untuk kita bahwa ini mungkin anak ini perlu dikonsultasikan dan melakukan konsultasi yang tidak ditunda-tunda. Ini juga salah satu hal yang penting. Karena kalau kita menemukan di awal lebih mudah untuk kita melakukan penanganan dengan baik. Oke, jadi screening tumbuh kembang ini tadi kayak kita screening lah ya istilahnya ya. Kita melihat gitu ya pemantauannya tadi dari buku KIA-nya di situ udah ada standarnya, screeningnya dan lain sebagainya gitu ya. Terus dok kalau misalnya ini kan ngomongin tentang kesakit nih gitu ya. Anak-anak itu kan sering banget yang namanya mungkin batuk, pilek dan lain sebagainya. Nah, eh ada nggak warning dalam artian gini, kok si anak ini kok sakit terus? Karena sering kali gitu ya, saya jujur gitu ya, anak saya kadang-kadang ada orang kok sakit terus sih gitu ya, padahal dia nggak tahu nih, ini baru saja sembuh gitu ya, terus ketularan lagi, terus jadi begitu. Nah, kapan sih sebetulnya kalau sakit ini kita harus waspada sih sebagai orang tua gitu dok? Nah, jadi sekali lagi ya, kalau sakit, kita akan melihat kalau sakit ini sampai mempengaruhi tumbuh kembangnya, jadi mempengaruhi penambahan berat badannya terutama ya, jadi berat badannya jadi turun, anaknya juga pertumbuhan perkembangannya milestone atau tonggak perkembangannya jadi tidak mencapai. Nah ini kita perlu warning. Ya, ketika Hmm. kita mendapatkan anak-anak oh, sakit kok sakit terus bulan ini sakit, oh berat badannya turun kenapa sakit? Hmm. Bulan depan berat badannya nggak naik lagi, kenapa sakit? Nah ini yang kita perlu waspada. Jadi ketika dia sudah menjadikan sakit ini menjadikan adanya gangguan tumbuh kembang, maka kita harus lebih waspada lagi. Ketika anak sakit kita memang harus waspada ya, harus lakukan penanganan. Tapi ketika sakit ini berulang, maka kita harus mencari pendekatan yang lain ya, pendekatan pencegahan. Salah satunya dengan kita melihat di lingkungannya seperti apa, apakah lingkungannya ini mempromosikan suatu penyakit itu, misalkan pada penyakit-penyakit menular, misalkan di keluarga adakah tuberkulosis, penyakit-penyakit radang paru, kemudian penyakit-penyakit yang kemungkinan menular, dan juga kita akan melihat status imunisasinya. Apakah anak ini sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap? Tidak hanya sekarang ini tidak hanya imunisasi yang program pemerintah saja, tapi kita juga sangat sarankan untuk imunisasi-imunisasi tambahan ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang pada anak-anak tertentu dia menyebabkan anak ini sakit dan sebenarnya bisa dicegah gitu. Oke, ini ada yang bertanya nih dok, ini kaitannya dengan imunisasi nih kayaknya. Selamat siang dok, mau nanya, untuk imunisasi selain yang wajib, untuk anak ada yang bisa disarankan untuk ditambahkan nggak? Ya, imunisasi yang tambahan ini sebenarnya banyak. Jadi menurut guideline dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2024, di sini banyak sekali vaksinasi-vaksinasi atau imunisasi-imunisasi yang bisa ditambahkan. Contohnya adalah pada anak-anak yang
berada di Indonesia ini ya, kita perlu sekali untuk melakukan imunisasi influenza. Influenza itu adalah imunisasi yang non program, ya, tidak di cover oleh program pemerintah, tapi penting. Dan imunisasi ini harus diberikan atau harus diulang setiap tahun. Karena ya seperti yang kita belajar dari waktu pandemi ya, virus corona, bahwa virus-virus itu gampang sekali bermutasi. Jadi dia akan mengubah sedikit ya, dia jadi vaksinasinya menjadi tidak, kekebalannya jadi berkurang. Akibatnya setiap tahun dia mesti berulang lagi. Kemudian selain itu ada juga vaksinasi untuk anak-anak di usia di atas 6 tahun. Adalah vaksinasi untuk demam berdarah. Ya, jadi vaksinasi demam berdarah ini dulu harus sudah pernah terkonfirmasi demam berdarah dulu. Tapi sekarang dengan vaksin yang baru itu tidak perlu. Jadi kita bisa mencegah terjadinya kasus-kasus demam berdarah, terutama adalah demam berdarah yang sampai berat harus dirawat di rumah sakit. Selain itu kita juga masih bisa nih, ada lagi imunisasi untuk imunisasi tifoid, untuk imunisasi hepatitis ya. Pada anak-anak yang mungkin dia lebih tua bisa juga untuk imunisasi PCV ya. Jadi PCV ini sebenarnya masuk dalam program pemerintah, tapi untuk anak-anak yang lahirnya di atas dari tahun 2021 ya, 2021 atau 2022 dia masih belum mendapat gitu. Jadi anak-anak yang ini mungkin kita bisa pertimbangkan untuk diberikan vaksin pneumokokus, atau jadi vaksin PCV ini ada untuk mencegah terjadinya radang paru yang berat. Selain itu juga nanti ada banyak vaksinasi-vaksinasi yang baru. Contohnya adalah vaksinasi untuk flu Singapura itu juga sudah ada. Jadi kita bisa berikan. Kemudian untuk vaksinasi-vaksinasi yang lain, contohnya kalau kita misalkan mau pergi ke daerah endemis ya, contohnya pergi di Bali, contohnya pergi di yang lain adalah vaksin Japanese encephalitis. Itu juga adalah vaksin tambahan yang bisa diberikan. Memang tidak semua anak wajib untuk melakukan seluruh vaksinasi tambahan. Tapi nanti kita akan sesuaikan, maka konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk bisa memilih mungkin vaksinasi apa yang perlu diprioritaskan untuk anak, karena kasusnya akan berbeda dari anak satu ke anak yang lain gitu ya. Tentu saja paling baik apabila kita melengkapi, tapi apabila dari orang tua ada pertimbangan-pertimbangan khusus, maka konsultasikan ke dokter anak. Oke, jadi konsultasikan kira-kira anak ini yang dibutuhkan apa? Contoh misalnya, sering kali influenza terjadi gitu ya. Nah ini bisa diberikan vaksin influenza itu gitu ya, agar tidak terjadi berat gitu kan. Tapi yang pasti jangan hanya mikir tambahannya, yang wajib dilakukan dulu gitu kan ya dok? Nah, wajib itu ini kan sebenarnya program pemerintah ya. Mengapa Ya. diwajibkan? Ada dasarnya. Karena ini adalah penyakit dengan burden atau dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang berat yang tinggi. Dan sebenarnya bisa dicegah banget gitu ya. Jadi kalau kita belajar sejarah dulu, penyakit-penyakit ini itu adalah penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya kecacatan atau bahkan kematian gitu. Sehingga dibuatlah vaksinnya dan sudah bisa. Dan kita harus sadar bahwa dengan vaksinasi kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain juga. Karena ada ilmu yang disebut adalah herd immunity. Jadi imunitas ini tidak selalu semua orang bisa dilakukan vaksinasi. Ada beberapa anak atau ada beberapa orang yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi karena satu dan lain hal. Misalkan ada penyakit tertentu atau mengkonsumsi obat-obat tertentu sehingga tidak bisa divaksin. Nah, orang ini membutuhkan juga perlindungan. Caranya bagaimana? Dengan herd immunity. Apabila sebagian besar orang divaksin, maka dia juga melindungi nih orang-orang yang seperti ini nih. Karena penyakitnya jadi tidak menular. Orang itu punya lingkungan-lingkungan yang tidak bisa menularkan penyakit-penyakit yang berat, sehingga dia juga terlindung. Namun apa yang terjadi kalau misalkan dia tidak divaksinasi semua, ya orang-orang seperti ini tidak ada perlindungan ya. Jadi selain melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Ya. Karena ini selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain gitu. Nah, eh karena dari program wajib itu sebetulnya bisa menurunkan tingkat sakit itu dengan cukup banyak gitu ya, kasus-kasus semacam kayak yang wajib ya, polio gitu-gitu kan Nah, memang terus kemudian sudah turun, sangat turun gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan kembali lagi ada
kan kasihan gitu ya. Terus Nah, kita belajar bahwa di beberapa daerah yang cakupan vaksinasinya rendah, penyakit-penyakit yang lama yang kita katakan sudah eradikasi itu muncul kembali atau re-emerging kalau yang namanya. Ya, penyakit seperti polio ya di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu termasuk di Semarang sendiri ada beberapa kasus gitu. Nah, sehingga kita adakan namanya imunisasi tambahan. Jadi Ya. mungkin beberapa dari Sobat Good News itu yang sudah mempunyai anak itu mungkin beberapa waktu yang lalu juga anaknya divaksin polio lagi lah. Kenapa kok divaksinasi polio lagi ya? Karena kita mendapatkan kasus. Nah, permasalahannya kenapa? Mungkin karena cakupan rendah bisa, atau vaksin-vaksin yang dulu sebenarnya ini penyakit-penyakit yang sudah tereradikasi tapi terus kemudian muncul kembali, maka kita lakukan vaksinasi tambahan. Nah, ini kita bisa cegah dengan cara apa? Melengkapi vaksinasi yang mungkin kita belum lakukan, terutama adalah vaksinasi program. Ya. Bagus apabila vaksinasi yang lain juga dilakukan, diberikan gitu ya. Jadi bisa memberikan imunitas tambahan yang cocok untuk anak. Itu dia gitu ya Gus Shalia, yang wajib atau program dari pemerintah itu kan diberikan gitu, dan itu bisa diakses di mana saja kok, puskesmas, posyandu gitu ya, dan mudah juga, nggak harus bayar, juga bayar lagi. Ya, itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita sebenarnya sangat Betul. dimudahkan. Kita tidak perlu membayar mahal-mahal untuk vaksinasi-vaksinasi yang esensial, yang paling penting. Nah, Ya, nanti untuk kasus-kasus tertentu, nah itu baru ya, kita pertimbangkan ulang. ya. Kadang-kadang masalahnya jadi gini, anak sehat-sehat kok malah dibikin sakit gitu ya. Nah, ini sering kali saya dengar gitu ya dari beberapa orang yang kalau mau vaksin itu malah justru ngomongnya begitu gitu loh dok. Pada Ya. Nah, ini memang memang menjadi suatu fenomena ya. Akhir-akhir ini fenomena ini makin makin banyak orang-orang yang menganut paham bahwa vaksinasi itu mungkin tidak berguna atau justru menjadi suatu hal yang membahayakan anak. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa vaksinasi ini sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun ya, yang sekarang itu sudah vaksinasi dari yang paling usia paling tua. Nah, ini diciptakan karena apa? Karena kita melihat bahwa penyakit infeksi ini sangat berbahaya dan penyakit infeksi ini bisa dicegah gitu. Nah, anggapan-anggapan atau argumen-argumen yang seringkali disampaikan yaitu salah satunya adalah oh anak ini jadi sakit itu karena diberikan imunisasi. Ya memang, tapi kalau dibandingkan dengan risiko terkena penyakit yang berat dan menimbulkan kecacatan, itu resiko dibanding manfaatnya lebih tinggi manfaatnya, sehingga kita tetap sarankan untuk vaksinasi. Yang kedua, vaksin-vaksin, mungkin ada bahan-bahan vaksin yang eh, ada sebagian orang mengatakan mungkin dia akan menyebabkan satu kelainan kesehatan yang lain. Nah, ini sebenarnya sudah dibantah oleh banyak sekali penelitian bahwa pemberian bahan tambahan untuk vaksinasi ini ternyata tidak dalam dosis yang cukup untuk membuat terjadinya gangguan kesehatan. Dan anak-anak yang diberikan ini justru mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dari vaksinasi yang diberikan, sehingga tetap bahan-bahan ini diberikan sebagai tambahan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah pandangan bahwa anak kalau diberikan vaksin ini sebenarnya menguntungkan dari dokter dan dari farmasi dan yang lain-lain. Sebenarnya tidak ya, karena gini, apabila anak itu terkena penyakit-penyakit yang harusnya divaksinasi atau tidak divaksinasi itu justru yang terbeban adalah orang tua orang tua. gitu ya. Karena beban yang pertama adalah beban biaya kesehatan. Yang kedua, selain misalkan beban kesehatan ditanggung asuransi kesehatan, yang kedua adalah beban dalam pemantauan tumbuh kembang yang Ya. kemungkinan akan lebih sulit gitu. Anak akan mungkin dependen dengan orang tuanya atau mungkin malah justru jadi sesuatu yang permanen. Nah, ini yang kita coba hindari atau kita coba cegah dengan pemberian vaksinasi yang adekuat.
Iya, karena memang anak itu kalau udah sakit nanti kaitannya dengan tumbuh kembang gitu ya. Kaitannya dengan apa? Berat badan yang stuck lah, berat badan yang nggak bisa naik lah, atau berat badan yang turun. Ini balik lagi lingkarannya akan jadi Ya, seperti itu ya. sebetulnya gitu kan Dan ya dok. nanti lingkarannya akan bertemu lagi bahwa anak yang berat badannya turun lebih gampang sakit lagi. Nah, Ya, imunnya akan penyakit lain turun. timbul lagi gitu. Jadi jadi lingkaran setan gitu ya. Nah ini Betul. kita harus putus dengan cara apa? Mencegah anak itu sakit. Untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah, alangkah baiknya kita mencegah daripada kita harus mengobati. Ya. Jadi caranya ya cegah anak itu sakit. Makanya kan sekarang ada gerakan gitu ya, anak bayi nggak perlu ditengok gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya itu salah satu cara untuk memutus agar si anak tidak mudah sakit gitu. Ada semacam itu kan ya, Dok? Ya, jadi memang gini ya, ada beberapa penyakit itu yang anak itu lebih rentan gitu. Hmm. Jadi ada beberapa kasus ya orang tua, karena gini, sekarang kita sendiri sebagai orang dewasa, kita care nggak atau kita peduli nggak dengan kesehatan kita gitu, dan kita melihat nggak, karena seringkali orang dewasa ya mohon maaf ya, ternyata dia hygiene-nya atau perilaku hidup bersih dan sehatnya rendah. Akibatnya apa? Ketika dia datang mengunjungi anak cium-cium ya gitu, Nah, ternyata dia sakit gitu. Nah, ini kan sebenarnya sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat tidak bermanfaat untuk anaknya gitu kan. Akibatnya anaknya jadi tertular ya, penyakit, bisa penyakit kulit, atau bisa justru penyakit paru-paru, bisa penyakit yang makanya. lain-lain juga. Nah, ini sebenarnya juga balik lagi ke kita sendiri sebagai orang tua, sebagai uh, mungkin tetangga, sebagai keluarga gitu ya, yang menengok apakah kita sendiri sehat gitu. Pastikan kita sendiri sehat dulu, baru kita mau menengok, baru kita mau memberi afeksi pada anak-anak. Jangan terus habis itu kita paksakan, oh aku sakit sedikit kok, ya kasihan anaknya gitu ya. Ya, betul. Yang mungkin di kita menjadi sesuatu gejala ringan di anak karena imunnya dia belum sekuat kita Nah, menjadi itu satu gejala yang bahkan justru lebih lebih berat itu. berat seperti itu. Oke, dok ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat siang dok, buat anak apakah perlu ada tambahan vitamin? Terima kasih. Ya, jadi gini, untuk tambahan vitamin, kita mesti melihat kasus per kasus. Tidak semua anak membutuhkan tambahan vitamin. Karena apa? Apabila dia bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari apa yang dia makan dan apa yang dia minum, maka sebenarnya anak itu tidak wajib mendapatkan tambahan vitamin ya, kalau dia bisa memenuhi itu dari makanan yang dimakan dan diminum. Tapi pada sebagian orang yang kita temukan, bisa kita temukan dari gejala, atau kita bisa temukan dari anamnesis atau dari wawancara kita terhadap apa yang dia makan dan dia minum itu ternyata kurang untuk kadar vitamin-vitamin tertentu, maka kita bisa berikan. Maka jawabannya adalah tergantung apa yang dia makan dan dia minum mencukupi nggak gitu. Jadi misalkan vitamin-vitamin yang larut lemak ya, dia ada di buah-buahan, ada di sayur-sayuran, ada di uh, protein hewani. Nah ini mencukupi enggak anak itu makannya? Kalau anaknya hanya makan nasi tok gitu ya, anaknya hanya mau makan nasi tok. Ya tentu saja vitamin-vitamin ini pasti berkekurangan ya, pasti akan berkekurangan. Maka kalau terus nanti anaknya enggak bisa makan yang lain ya, dia hanya bisa, oh aku hanya bisa makannya sedikit saja, maka kita bisa tambahkan. Dan juga pada anak-anak yang sudah kita temukan gizi buruk, maka pemberian vitamin itu wajib kita berikan. Karena apa? Pasti ada kekurangan gitu ya. Pasti ada kekurangan dari apa yang dia makan dan dari dia minum. Pasti ada kekurangan. Dan kita berikan juga apabila kita temukan gejala adanya defisiensi atau kekurangan dari vitamin-vitamin tertentu. Misalkan pada defisiensi vitamin A, maka kita temukan adanya penyakit pada mata, ya, adanya penyakit rabun senja, adanya penyakit ini, atau adanya kelainan-kelainan pada pemeriksaan mata yang disebabkan karena kekurangan vitamin A, maka kita berikan. Sama dengan vitamin D, apabila kita dapatkan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, maka kita berikan. Atau kita berikan pada kasus-kasus tertentu. Misalkan pada anak-anak waktu kemarin pandemi COVID, ternyata secara penelitian lebih bermanfaat apabila kita tambahkan suplementasi zinc dan vitamin D. Maka kita akan berikan. Gitu. Tapi tidak untuk semua anak wajib diberikan vitamin dan mineral. Mengapa?
karena kalau kita berikan secara berlebihan dia akan dibuang. Nah, contohnya kalau kita berikan vitamin B, vitamin C secara berlebihan, anak butuh 50 gram, kita berikan 500 gram. Apa yang terjadi? Dia akan terbuang. Nah, dalam pemberian yang rutin dan terus-menerus, dia akan memperberat kerja liver dan kerja ginjal. Sehingga malah justru terjadi batu, ya, terjadi adanya batu di kencingnya. Nah, ini malah jadi suatu hal yang membahayakan kesehatan gitu ya. Oh, bisa terjadi pada anak, Dok? Jadi pada konsumsi yang sangat berlebihan, kita pernah menemukan. Memang dia jarang ya terjadi, tapi bisa Bisa. terjadi. Oke. Maka tidak kita sarankan untuk diberikan dalam dosis yang berlebihan dan terus-menerus. Nah ini yang selalu. Kalau hanya 1-2 kali, ya mungkin oke lah. Tapi kalau kita ngomong suplementasi vitamin, biasanya kan terjadi terus-menerus. Konsumsi Betul. anaknya sudah bagus, kasih vitamin dosis tinggi lagi. Nah ini yang sebenarnya kurang baik. Oke, jadi kalau mau memberikan suplementasi vitamin atau suplemen apapun gitu ya kepada anak, konsul terlebih dahulu, lebih baik Ya, gitu ya ke dokter spesialis anak, karena dokter ini yang akan menganalisa sebetulnya anak ini yang kurang apa. Jadi bukan semua dikasihkan, tapi hanya yang dibutuhkan. ya, dan Ya, juga dosisnya, pastikan yes. dosisnya ada dosis anak. Nah, ini yang Oh berbeda. ini. Iya, berbeda. Jadi suplemen itu dosisnya dosis berapa? Apakah itu didesain untuk anak atau didesain untuk orang dewasa? Nah, ini. Nah, itu yang seringkali orang dewasa kadang-kadang nggak paham dengan hal ini gitu ya. Tadi kan makanya di awal Dokter Samuel sudah sampaikan anak-anak itu bukan manusia dewasa versi kecil atau manusia dewasa versi saset gitu ya. Tapi dia memang pribadi atau memang ini adalah yang punya fungsi tersendiri gitu ya dalam artian yang berbeda banget dengan orang dewasa gitu. Jadi perlu apa ya istilahnya kayak menanganinya, memberikan treatmentnya, memberikan kayak tadi pilihan makanan, menu makanan aja sudah pasti sangat berbeda dengan orang dewasa gitu. Nah, ini seru kan ya kalau ngobrol dengan dokter spesialis anak karena pasti pertanyaannya akan banyak. Kalau ngantri di dokter spesialis anak itu pasti akan lama karena biasanya orang tua sudah bawa banyak daftar pertanyaan kan ya dok ya. Iya, memang karena memang itu, karena memang banyak sekali pengalaman yang dibingungkan gitu ya. Ya betul. Nah, ini kita belum masuk ke mitos atau fakta, tapi waktu kita habis next time lah ya. Karena kalau Ya, ngomongin tentang mitos atau fakta buat anak-anak itu akan menjadi PR tersendiri gitu ya. Ya kan, Dok? ya, banyak sekali karena banyak sekali yang merupakan kebiasaan, banyak Ya. sekali yang merupakan hal-hal yang dipercaya dari leluhur gitu ya mungkin ya, yang ternyata mungkin tidak relevan. Yes, betul. Mitos fakta tumbuh kembang anak gitu ya atau ketakutan-ketakutan orang tua. Anak saya kayak standar-standar gitu ya yang perlu bahwa anak umur 1 tahun harus sudah bisa jalan gitu ya. Anak 12 bulan harus sudah bisa ini atau anak ini udah harus begini. Yang sebetulnya kalau ngomongin tentang tumbuh kembang akan ada banyak hal yang dokter spesialis anak akan bisa memberikan oh harusnya seperti ini gitu ya. Ada yang bangga anaknya, oh anak saya nggak perlu merangkak langsung berdiri gitu. Padahal sebetulnya secara tumbuh kembang harus ada yang diperbaikin dulu dari situ gitu ya dok ya. Iya, jadi kalau untuk merangkak memang terkhusus itu ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang tidak. Nah ini sebenarnya masih kita bisa pertimbangkan ya. Jadi dia bisa ngerangkak, bisa enggak. Kita nanti akan lihat kasus per kasus. Yes, makanya Memang itu agak sulit itu. ya makanya itu butuh ke apa ya kalau misalnya Anda tadi seperti tipsnya dari Dokter Samuel dilihat dulu gitu ya milestone istilahnya kalau orang ngomong ya milestone-nya usia berapa ini lewat dulu 1 bulan dilihat di situ sudah belum kalau belum ya tadi segera konsultasi karena semakin cepat diketahui akan semakin cepat pula ditangani. Baik. Semakin baik, Iya, semakin mudah ditangani baik betul. bagi dokter maupun bagi orang tua karena kan penanganan tidak hanya berhenti di dokter aja. Iya, memang sih mungkin orang yang nggak usah mikir yang buru-buru enggak, tetapi lebih baik
konsul tidak ada apa-apa daripada gitu ya ada apa-apa gitu kan. Oke, dok terakhir dong dari apa yang kita bahas ini rangkuman ini mungkin dokter Samuel boleh sampaikan sesuatu buat pendengar tentang tumbuh kembang dan pencegahan sakit pada anak. Oke, jadi untuk seluruh good news family yang mungkin sebagai orang tua atau sebagai keluarga dari seorang anak ya, jadi penting untuk kita melakukan pencegahan. Nomor satu adalah pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan dari pencegahan sakit, pencegahan dari tumbuh kembang yang kurang optimal ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan lingkungan yang baik untuk anak. Ya, lingkungan baik dari sisi kesehatan, dari sisi stimulasi, dari sisi nutrisi ya, dari sisi apa yang makan minum yang diberikan, berikan yang terbaik untuk anak ya, karena anak ini dia perlu kerjasama dari kita, perlu andil dari kita untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Mungkin ini yang kita sampaikan. Dan apabila kita menemukan, aduh kok nggak yakin gitu ya bahwa ada ini ya, mungkin ada kelainan, mungkin enggak, daripada terus dalam ketidakyakinan, lebih baik kita konsultasikan ke dokter spesialis anak. Bisa di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto tentu saja. Oke, ketemu dokter Samuel di hari apa prakteknya? Saya Senin sampai Sabtu dari Mm-mm. jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, ada dokter Samuel Raditya spesialis anak di jam 7 sampai jam 2 siang di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Tapi sekali lagi buat Anda Good News Family bahwa kalaupun mungkin Anda nggak punya anak-anak ya jadilah orang dewasa yang peduli lah ya dengan lingkungan sekitar gitu apalagi ada anak-anak dan pertumbuhan perkembangan seorang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu ya seluruh anggota keluarga itu punya punya andil punya bagian gitu ya untuk mengawasi dan turut berpartisipasi dalam tumbuh kembang anak nih, tadi seperti dikatakan dokter Samuel karena tumbuh kembang anak ini bukan hanya soal fisik tapi juga ngomongin tentang psikisnya tentang segalanya gitu harus perlu diperhatikan holistik secara keseluruhan. Oke, Holistik. buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan, langsung saja di Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto Semarang ya, Good News Shally. Buka Instagramnya Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto, di situ ada jadwal dokter spesialis dengan klinik spesialis yang sekarang sudah keren banget loh di Rumah Sakit Panti Asuhan Dr. Cipto. Terima kasih Dokter Samuel buat waktunya. Ya, sama-sama. Senang bisa ketemu dan senang bisa ngobrol. Ketemu lagi di lain kesempatan ya, Dok. Terima kasih Ya, ya. terima kasih. Ya, dan terima kasih buat Anda, Guntur Shally, yang sudah bergabung bersama dengan saya di siang hari ini. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.